Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ada hadis Rasulullah yang menyampaikan man asbaha laqiyan muti'an lillahi tuftahu abwabani minal jannah wa man asbaha laqiyan musi'an lillahi tuftahu abwabani minan nar hatta amsi misladari. Barang siapa yang begitu pagi hari bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh, maka dia dibukakan pintu surga sampai sore. Tetapi barang siapa yang dia pagi hari bertemu dengan orang-orang jahat, maka akan dibukakan dua pintu neraka sampai sore. Jadi kalau kita bangun tidur bertemu dengan siapa, itu menentukan dibuka dan ditutupnya pintu surga dan neraka. Makanya dulu itu Pak, kalau para sahabat begitu bangun tidur langsung ingin ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena kalau langsung bertemu dengan Nabi itu biasanya dia akan mendapatkan sebuah keberkahan, dan pintu surga dibuka, dua pintu surga dibuka sampai sore. Ya, nanti oleh Allah pintu neraka ditutup. Nah, kita pun sama. Jadi mudah-mudahan subuh ini pertemuan kita adalah pertemuan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dan insya Allah sampai sore pintu surga kita akan dibukakan oleh Allah. Nah, itu mungkin dari saya sebagai mukadimah, karena emang kalau biasanya buka ya, biasanya kalau orang jam 1, jam 2 sudah keluar rumah, itu biasanya dia mau bertemu dengan siapa, itu sangat berpengaruh sekali. Bahasa satu kampung kurma di lamun budang sare udah tete sapoe esok udah. Ya, lamun budang sare bunga tete sapoe esok udah. Jadi sangat menentukan dalam hidup itu. Makanya mudah-mudahan hari ini Allah kasih kebahagiaan bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya menulis sebuah buku yang ke-14, judulnya Keajaiban Rezeki. Di buku itu saya menerangkan tentang kasus seorang anak 26 tahun, dia melahirkan seorang anak yang ketiga, kemudian terjadi pendarahan dan hampir kurang lebih 2 ember darahnya keluar. Lalu si ibunya meninggal dan anaknya masih hidup sekarang. Mungkin sudah beberapa bulan mungkin ya anaknya. Kemudian saat itu terpikir oleh saya pada waktu itu, saya bertanya dan ngobrol sama dokter kandungan pada waktu itu. Saya ngobrol, dok, kenapa bisa pendarahan secara logika ilmiah begitu kan? Kemudian si anaknya kok selamat gitu ya, kok nggak dengan anak yang meninggal itu gitu. Lalu dokter itu bilang begini, Pak Ustaz, si ibu ini keracunan karena ada makanan yang bayi itu seharusnya dia kabari kemudian nengkol ke ibunya. Jadi si makanan ini seharusnya ke ibu, tetapi dia nengkol ke ibunya. Makanya itu terakumulasi lama, akhirnya terjadi pendarahan, jadi keracunan di ibunya. Lalu kemudian kalau si makanan ini yang biasanya buat ibunya kemudian berbelok kepada bayi, itu ada kemungkinan bayi yang keracunan. Saya nggak berpikir apa-apa pada waktu itu, karena emang secara ilmiahnya mungkin seperti itu. Tapi kemudian beringat sebuah ayat Quran, di Quran diterangkan inni rojiun wa iyahum wa inni
rezeki bayi dengan rezeki ibu berbeda, dan rezeki ibunya dengan bayi juga berbeda. Jadi lamun salah bengkol bisa maut ijibah. Makanya ketika ibunya yang keracunan itu berarti apa? Berarti itu adalah apa? Itu adalah bagian dari anak pindah ke ibu. Tapi kalau yang ibunya atau yang anaknya keracunan, itu bagian anak yang pindah ke ibu. Ya, jadi yang bagian ibu pindah ke anak. Jadi logikanya seperti itu yang disebut dengan rezeki, Pak. Akhirnya saya bikin buku itu, Bu, yang ke-14. Saya tulis, lalu kemudian mulailah terungkap di Quran. Ternyata kurang lebih ada 125 kali Allah menyebut kalimat rezeki. Dan yang paling banyak Allah menyebut rezeki adalah ketika di dalam kandungan seorang ibu. Jadi ibu-ibu tahu salam Pak, udah dina jero kene geus aya bagian anak. Jadi lamun ayeuna ibuna keur hamil dahar makan bakso eta teh moal pangaruh. Kan sok aya geuningan orang buleut geus da ieu cenah hidungna ngadaharan bakso jadi budak buleut gaya pangaruh. Naon sababna? Karena memang berbeda harusnya, berbeda akhlaknya katanya. Dan itu sudah disampaikan dan Quran sudah menyebutkan seperti itu. Ini yang Quran menyebut diulang-ulang. Ini rojikukum wa iyakum wa ini rojikukum wa iyakum. Jadi diulang oleh Allah. Dan yang paling hebat Pak, zaman Nabi Musa setiap ataupun setiap bayi laki-laki itu dibunuh. Tapi kalau zaman jahiliyah setiap bayi perempuan dibunuh. Jadi ini tergantung cara pandang. Kalau zaman Nabi Musa itu setiap bayi laki-laki dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun tidak ingin kerajaan ataupun apa dia diganti ke Fir'aunannya. Maka ketika zaman jahiliyah ada prinsip, ada konsep bahwa ternyata kalau anak perempuan itu tidak akan sukses begitu Pak. Makanya nanti ketika cara pandang ini berbeda, maka cara pandang rezeki pun berbeda. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama begitu juga sekarang Pak. Jadi cara pandang manusia terhadap sesuatu kejadian saat ini pun itu berbeda-beda. Kemarin bagus ya seorang profesor dia ngomong di TV One, dia menyatakan begitu. Prof, bagaimana menurut profesor katanya pandangan tentang pandemi ini? Dia memaparkan sebuah ilustrasi. Kalau ada ombak yang tinggi di lautan, maka itu tergantung siapa yang memandangnya. Kalau dia dipandang oleh orang yang dia trauma, maka ombak itu akan bahaya dan itu akan terjadi paranoid katanya. Tetapi kalau dia itu dilihat oleh orang yang dia peselancar, maka ombak itu akan menjadi sebuah tantangan bagi hidupnya. Ini di televisi itu kok. Karena kemarin ada dua versi katanya. Ada yang menyatakan bahwa Omikron ini masih bahaya, ada yang mengatakan Omikron ini sudah tidak bahaya. Akhirnya ditampilkan dan akhirnya betul ada dua cara pandang. Jadi dia mengatakan bahwa lamun aya ombak ku ngejelegur eta tergantung saha nu ningalina. Lamun anu ningalina peselancar itu jadi tantangan katanya dan dia bisa bahagia. Sebab naon? Karena peselancar kalau tidak ada ombak dia tidak akan happy. Tapi kalau dia itu dilihat oleh orang yang dia ada trauma, maka itu pun akan menjadi sebuah paranoid. Dan ini pun terjadi. Jadi pasang virus itu kumaha nu ningali. Aya cara pandangnya bahada, ada yang tidak. Dan ini adalah sesuatu yang biasa di dalam konteks keilmuan. Pak, Bu, punjung-punjung bapak nyakit. Bab ibadah wae beda-beda aya sakitu we Pak. Nya tinggal bangunan jumlah nu haji. Nu salat beda-beda eta teh. Nu takbir teh aya nu di dieu, artinya padahal nabinya sama. Apalagi tentang bab penyakit. Kalau sekarang ada yang berbeda pendapat, itu adalah sesuatu yang ilmiah dan itu harus diterima dan tidak boleh harus sama menurut keinginan kita. Kenapa? Karena terhadap Tuhan saja berbeda-beda. Akhirnya Pak itu percaya kalau itu itu percaya kalau itu tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya terhadap apa takdir. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah cara berpandangan di dalam situasi dan keadaan. Dan saya berharap mudah-mudahan cara pandang ini akan menguatkan kita. Contoh begini Pak, kalau ada yang cara pandangnya terhadap virus ini adalah mereka mengatakan sudah tidak bahaya, mungkin bagi dia meningkatkan antibodi. Tapi bagi orang yang memiliki cara pandang bahwa ini masih bahaya, bagi orang ini mungkin akan lebih hati-hati. Saya kira begitu aja. Jadi dua-duanya jangan dibentrokin. Menurut saya diterima karena ini adalah apa? Bagian daripada restorasi sebuah keilmuan. Dan ini diizinkan di Indonesia begitu. Maka simpulnya meninggal ayah jalan teh, ayah udah sare-sare tinggalnya ayah musiknya paranoid ayah
seperti itu. Kebetulan pesantren saya pesantren awam Pak, dan sampai saat ini belum dibuat sampai saat ini. Ya, anak-anaknya biasa saja. Tetap kenapa? Karena saya berprinsip bahwa ya tadi cara pandang begitu kan, dan sampai saat ini tidak diliburkan. Dugikan kayunya, jalan apa malahan masalah rehat. Non bagi barudak musim kuring di aman, di mana? Di ada di sawah, di balong. Jadi udah kayak balong lain lamun ayeuna di luar kabumi eta teh bodake jauh ngalulupuh. Lamun di kelas teh diajarna teh tilaras, tapi lamun diajarna di balong di baru teh balong apa? Pangian dina Quran ayatnya jauh lima. Kada diambil lamun diambil sok sehat kitu. Ya, bener sebut lamun diambil dina Quran sok sehat. Kenapa? Qurannya sudah ada. Apa? Di Quran sudah ada. Fantasiru bil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau ingin Anda melihat orang yang antibodinya kuat, maka lihatlah orang itu. Maka apabila dia itu sering gerak ataupun bergerak, wan qalbu datal yamin wa datal shimal kata Allah, maka dia akan kelihatan antibodinya kuat. Itu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi itu semuanya physical engineering. Physical engineering itu adalah apa? Proses di mana rekayasa fisik untuk menunjukkan bahwa proses yang terbaik itu adalah apa? Physical engineering. Dan itu ada di Quran surat Al-Kahfi. Ya, gak apa-apa ya, disalah pandang saja ya dari saya. Mudah-mudahan ibu bapak juga ini ada terbuka gitu kan. Oh iya ya, physical engineering itu sudah ada di Quran surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah apa? Gurbangun nasihatin wa'aklin, bebaskan pikiran, tidurkan. Orang tidur antibodinya naik di Quran. Maka kasabul fabi bobona 308 tahun libra juga bobo segar. Maka lamun bobo wae teh sehat. Kalau orang tidur itu kan segar. Kalau orang tidurnya nggak bagus itu nggak segar itu. Itu nggak segar. Makanya walaupun 1 jam 2 jam bapak tidur nyenyak itu. Makanya ada ahli mengatakan booster itu adalah tidur yang nyenyak. Booster itu tidur yang nyenyak. Dan kasabul fabi dia tidur 309 tahun. Begitu bangun tidak ada sedikit pun kulitnya segar, kemudian wajahnya cerah. Padahal mereka bukan nabi, mereka para pemuda, tetapi oleh Allah ditidurkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ada orang yang dia itu antibodinya kuat, kata Nabi dalam hadis. Yang pertama, wa an-naim hatta yastayqidu, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, itu kan ada hadisnya, Pak. Jadi anu bobo libra sae sakitu. Ya. Kata kalau menuju parosa dulu dong dipaksakan ya mau ustaz. Kantun ngadu-ngadu bismika Allahumma jawab. Maka bapak-bapak Jumatan sisir nama eta teh Pak. Nah sisir nama Jumatan teh eta teh. Kusim kuring diperhatikan sih kuring habibna. Eta teh rata-rata talibah bapak-bapak. Tapi alhamdulillah beres Jumatan teh saleukeun. Ya kuku we atuh lumayan satengan jam bobo ibu ari libra nya bade di masjid bade di bumi. Karena apa? Karena ini physical engineering sebagaimana yang disampaikan menurut para ahli. Dan Quran sudah menyebutkan yaitu apa? Dibebaskan. Yang kedua, wan sobi hatta yakan anak kecil kurang kali tinggal ku bapak perhatoskeun da barudak mah sakola rek anak ulin mah racun. Jadi eta sih kuring kitu tinggal paling kitu dan akhirna teh urang kali teh ari sakola daring ari jajan cilok dan tatap muka di muka cilok. Maka kepala rubuh yang punya di sekolahnya ada dan mau jajan juga yang tukang sosis papagi yang tukang cilok papagi ada jenggung papagi juga yang tukang dagang juga tuh. Jadi ini apa? Ini anak kenapa? Karena anak itu kata Rasul antibodinya bagus, antibodinya bagus buat anak kecil itu Pak. Dan malah yang udah ngobrolkan bangun ke ngariung ngobrolkan covid mau apa udah makalah ngobrolkan penyakit udah ngobrolkan kemudah main tawe kumaha atau bagaimana biar main. Kenapa? Karena anak sudah itu losain dia pikirannya kata Rasulullah diistirahatkan. Dan yang ketiga wa'adul majnun hatta yubiqo, orang gila sampai dia itu sembuh. Orang gila antibodinya kuat. Nugelo mampunya bikin kaya sing kuing nyari nugelo tadi cara jadi master tadi cara tapi cara rakyat. Kenapa? Karena oleh Allah diistirahatkan otaknya. Walau akan disawab hadis Nabi mengatakan 3 kelompok yang dia antibodinya kuat. 1 orang ibu, 2 anak kecil, yang ketiga orang gila. Alhamdulillah. Maka sakit tuh ulah lupa pikiran sakit tuh
nugelo bisa rehat gitu pada akhir udah usahakan mereka awal pak dalam bagian ada kumaha itu udah terus capek ibu capek bapak capek ustaz lebih capek sebetulnya kenapa? Karena kemarin sempat ditutup lagi di Bandung pengajian tapi alhamdulillah sekarang ketua majelis taklim itu mendatangi masjid-masjid untuk kembali dibuka. Transmedia udah mulai kemarin udah ditutup lagi jadwal di Transmedia sekarang udah mulai dibuka lagi. Kenapa? Ya udah kita tawakal kepada Allah. Tapi ibu bapak prokes aja begitu, jangan libur pengajian, yang penting prokes ya. Kenapa? Karena prokes yang terbaik itu selain medicine yaitu apa? Yang ini spesial engineering. Tolong lupa pikiran ya, tolong lupa pikiran eta ibunya tak insya Allah lah sehari apa haji di dia banyak dan dosa dibuat tinggal iswata marah aja katanya cemburin macam tantos mungkin kasaki iswata haji itu bapak ibu mendingan parahan yang di masjid rata-rata yakin aja ini udah orang bukan amalan anak itu pak maka kawayan musim-musim lamun ayeuna di atas 60 tahun tidak boleh ke masjid beak kabeh ada masjid itu pak malah yang usia sedangkan di mana pengajian itu ya anu udah sholat berjamaah iya makanya kata Umar di antara ciri kiamat adalah apa? Apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak itu kata Umar. Jadi kalau di jero masjid terus ada suara budak sau Umar kiamat kata maka budak pernah ke masjid itu dilakukan kiamat tak kalau mulai usah perhatian kiamat sudah dekat bawa tuntun budak ke masjid diladi gitu karena apa? Betul karena apa? Kalau masjid sudah tidak ada anak-anak regenerasinya siapa yang akan melanjutkan kita untuk nanti kita sholat berjamaah untuk kita ngaji siapa? Buat anak-anak kita. Kalau guru saya di pesantren bangunnya begini lalu di masjid masih kena kehasil minyak telur yang kayu putih daerahnya berarti masjid deh bakal dilakukan tapi kalau di masjid masih ataupun tercium kasut jadi PPO berarti hati-hati dulu jadi ya tapi kita berharap begitu ya. Yang kedua apa Pak? Di Quran surat Al-Fatih Al-Hawa al-Muqalah kata Allah lihat wa nuqallibu data yang ibadah tasibah digerakkan makanya sekarang kan bergerak keluar ibu bapak ibu ke masjid oh itu teh alhamdulillah itu teh sikapnya jendring maka sebuka umpul supaya cicing di imah gerimah tuh itu teh bahasa jero itu teh Pak cicing di imah gerimah jadi kalau kita cicing di imah kita garing itu teh ya jadi logikanya begitu makanya ibu ya kembarannya ini syariatnya anu piknik syariat apa katanya dikusimpuin ini ada pengajian bu dengan 30-40 datang ke piknik atau udah 8 jadi jangan itu emang dinamuranya kayak gitu fantasi mobil arti manusia tidak bisa bergerak atau tidak bisa diam dia harus bergerak malahan Rasul menyampaikan dalam hadis la yakunna fil ma'in danin kencing saja tidak boleh di tempat atau di air yang diam kenapa? Kalau kencing di air yang diam itu akan menimbulkan penyakit itu hadisnya ada jadi emang diam itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan manusia itu terhokok makanya kita bergerak Quran menyebutkan waktu qalbi data yamin wa data syifa ashabul kahfi Pak digerakkan oleh Allah 36 kali dalam satu malam itu dalam satu malam begini-gini walaupun dia tidur tapi digerakkan oleh Allah karena kata Allah tidak boleh diam karena kalau diam itu akan terjadi masalah makanya ibu alhamdulillah Pak upami sholat wajib di dia sahur Nabi sholat sunatnya geser nah bagian di orang geser supaya senang supaya seueur aman seueur tempat anu dianggung kurang dianggung gitu kan dan yang paling pokok adalah apa supaya manusia bergerak makanya sunat dengan wajib boleh berpindah tempat ya alhamdulillah lihat burung itu keluar subuh kemudian dia pulang sore dalam keadaan perutnya kosong keluar dalam keadaan dia isi kenapa? Karena burung itu tidak pernah berhenti untuk diam ibu bapak boleh nanti minimal kita jalan ya pagi-pagi ke rumah kemudian ke masjid insya Allah nanti zuhur sholat lagi maka alhamdulillah Pak kita diberikan seperti itu oleh Allah kemudian yang terakhir dosa berapa manusia itu harus hangat dalam Quran makanya di Gua Kafi kalau bapak ibu umroh pernah ke Gua Kafi itu di julunya ada lubang dan itu lubang itu persis masuk sinar matahari kenapa? Kalau tidak ada masuk sinar matahari maka ashabul kahfi akan rusak makanya oleh Allah
pas, maka kita digerakkan tuh. Jadi moyang bahasa Sunda teteh maroyang teh eta, maka di kampung aku maroyang isu-isu jam 7 sampai jam 12 kasih kuring diperhatoskeun kayak segan terganggu masalah gitu kan. Tapi kalau orang tidak pernah dihidup atau dihangatkan tubuhnya, itu akan seperti itu. Saya tidak berbicara untuk bikin kontroversi, tetapi untuk menguatkan. Mudah-mudahan ini dua-duanya dipakai. Satu physical engineering, yang kedua physical distancing. Jadi kita dua nana nyambung. Insya Allah dirasa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini Bapak Ibu semuanya lancar. Ya, dah ulang 3 tahun kemarin Lebaran saya salaman tegunan di salaki di kajauhan. Kenapa? Karena diumumkan ibu-ibu bapak-bapak sudah sholat id bubar jangan salaman. Yang salah ini pemajikan salaman di kajauhan. Padahal penting itu saya pak. Jadi itu kita tidak mau terjadi lagi itu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu yang kita harus pahami. Dan kuncinya di mana? Rezeki pak. Ya teh Allah menuju ngabagi rezeki ya. Bapak ibu bapak dibaca di dalam Quran dan hadis, ya teh Allah yubatil rizqan akhir. Adanya musibah ini karena bagi rezeki di Allah. Coba ayeuna teh usaha teh Pak aya macam aya bangkrut emang kieu digilir teh karena apa? Kebayang Bapak Ibu kalau seandainya saya Jawa Barat sarekat sadaya cing saha ngaharu saya Jawa Barat sarekat sadaya apa? Rumah sakit di Jawa Barat ngaharu umurnya, kemudian klinik, kemudian apa toko farmasi, kemudian apotek, kemudian perusahaan farmasi, tidak ada terjadi simbiosis sirkulasi ke ataupun rezeki, tidak. Dengan adanya yang sakit yubatil rizqan akhir, oleh Allah digilir rezeki manusia, yang ini dapat, yang ini tidak, yang ini dapat, yang ini tidak. Kenapa? Karena prinsipnya adalah itu. Jadi Bapak Ibu ieu teh tergagil rezeki Allah ieu teh. Maka teu aya masalah. Ibu bapak gak cobi geran ayeuna. Lamun ayeuna sadayana sadunya teu damang sadayana kumaha? Rugel. Sadunya sadayana atau Jawa Barat sehat semua juga. Itu rugi. Makanya di Quran sudah disebutkan oleh Allah. Allah sudah menggilir rezeki manusia. Dengan adanya orang sakit, ada giliran rezeki manusia sedang Allah dibagi-bagi. Makanya Bapak Ibu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Pada prinsipnya kita memahami bahwa ternyata tidak ada sesuatu yang tidak di luar hikmah dari Allah. Makanya alhamdulillah kemarin simpuling digaruk syukuran apa? Jalmi usahakan mulia icaran cireng. Andina icaran cireng dugikeun ka kuning, dugikeun ka manusia, konten dugi ka ieu. Ustaz alhamdulillah abdi mah senang ku corona teh, abdi mah icaran senang mulialan. Da abdi mah nuju ka can aya corona senang usaha naon we bangkrut. Ayeuna mah senang aya corona alhamdulillah dugikeun ka dina sambutan lagi. Terima kasih corona itu bro. Ya, naon teh ku Allah teh digilir mun rezekina. Abdi teh senang 7 tahun usaha teu aya tu macam. Kamari sama ku Allah dikersakeun. Begitu pandemi 2018 icaran cireng dugikeun ka luar negeri Pak. Dan Bapak Ibu juga sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang sukses ataupun pada saat ini. Karena prinsipnya adalah apa? Yubaddilhu rizqan akhir. Jadi Allah kena bagi rezeki jelema. Begitu. Lalu apa yang disebut rezeki menurut Rasulullah? Kenapa? Karena nanti harus dipisahkan. Ayah mimpi, ayah rezeki. Jami gawe mobil milik, jami naik mobil rezeki, eta bedana. Ya, ibu gaduh acuh milik, tapi lamun acuhna dianggap rezeki. Sakitu we Pak, milik. Nah, apa yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki. Kenapa? Karena rezeki dengan milik berbeda. Rezeki dengan milik berbeda. Di Tasikmalaya ada seorang saudara, dia mobilnya sampai 13, tapi dikersahkeun ku Allah gaduh panyawa sindrom herpes bencana ka Jerman lagi adil panyawana. Tapi dia aneh Pak, penyakitnya muncul kalau dia duduk di jok mobil. Jadi tiap kali di mobil ada sakit tuh Pak
ulah sok pikirannya ku Allah teh dikersahkeun mobil loba teu bisa diuk dina mobil. Nah anu teu boga mobil bunga poe cicing-cicing naik mobil nepikeun ka minta ganti mobilna Ayla Agia Avanza Nagreb kan Nagreb berarti kan mobilna gitu tapi duka genteng tinggal lipat. Kenapa? Tanya kesimpulan diperhatikan betul di Quran ternyata mirip dengan rezeki beda. Terkadang orang itu ngejar milik tetapi belum tentu jadi rezekinya. Rezeki teh kamu anu hakikat nama urang teh nuju milarian naon atuh ieu teh. Cobi ibu bapak aya disubuh dugikeun kaum nuju milarian naon? Milarian milik milarian rezeki. Nah, dan pasti ibu hadituna milarian milik kata milarian rezeki. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang ternyata miliknya banyak. Eta buntos di Semarang Pak ada jemaah kita itu dia suka ke Bandung kalau pengajian suka ke Bandung dia punya pelaku apa restoran 13 seafood dia punya 13 restoran seafood dikesakin ku Allah anjeunna tuangna nasi 2 sendok tambah kecap sebelum makan dia harus disuntik insulin restorannya 13 tah eta Pak loba milik tapi tidak rezeki kantos hoyong 13 restoran tapi tuang aja kecap jadi anjina kalau tuang di restoran teh cina lain nangis minta doanya apa Pak Ustaz doain saja gak apa-apa gak punya restoran juga yang penting saya makan seperti orang yang lain normal kembali beri gilingan Pak loba duit gilingan hari tuang itu mahal. Kenapa? Karena ini Allah adil loba milik tapi rezekinya sangat malahan terjadi eta mah utara boga duit tapi beunteuna teh lapar wae eta mah hame padi tuang nya padahal cara kadu artos tah disebut diperhatoskeun kitu ieu teh. Makanya ibu doa kita sebetulnya bertentangan dengan mindset kita. Kita berdoa Allahumma rzuqni tapi mindsetnya gini top ya Allahumma rzuqni tapi dina pikiran aya boga imah hayang boga mobil, hayang boga tanah. Padahal beda memiliki atau memiliki rumah dengan memiliki atau dengan kita menikmati rumah itu berbeda. Kenapa? Karena Allah atau Rasul menyampaikan ada 3 hakikat rezeki manusia. Pertama, wama akalta fa'abnaita, apa yang kau makan dan itu habis, itulah rezeki Anda. Nah, rezeki nu kahiji mah nu ditedak urang bila jualan Mas Anis maka kamar ibu Allah punya dicabut rasa restoran di mana-mana seluruh Bandung. Nah, dicabut bu Allah rasa ngumpul. Enggak banyak itu yang dicabut oleh Allah cuma rasa. Tapi restoran di mana-mana itu ternyata hampir banyak yang bangun. Termasuk hotel-hotel banyak yang bangun. Informasinya Bali hampir rata-rata restoran dan hotel itu katanya mau dijual. Kenapa? Dicabut rasa Allah. Dari segi nama rasa lain tuangan. Kenapa? Al-mal yastari ta'man wala yastari syahwat. Orang bisa membeli makanan tapi orang tidak bisa membeli rasa. Cabut rasa haruan kamar. Ya. Gaya rasa kamar ayeuna alhamdulillah. Terus adaptasi Pak. Gaya rasa ge ayeuna digabres heula ayeuna. Naon bagina? Da tos capek gua tahu dulu rasa anu aya punya. Ya, makanya Pak, kenapa? Cuma satu itu, cabut ku Allah. Penciuman dicabut ku Allah, rasa cabut ku Allah. Itu rezeki semua, cabut ku Allah daya sadaya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kunci yang pertama bukan makanannya, tapi apa? Rasanya. Itu rezekinya. Makanya selama kita dapat makan, maka itu menjadi rezeki bagi kita. Tetapi kalau sudah tidak bisa dimakan oleh kita, itu adalah milik dan itu belum tentu jadi rezeki bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibunya, ayo terus mulai dicarakan rezekinya nya. Nanti payung menuju 27 Bapak sadar panari terus 72 Bapak. Ya diwakilnya. Dan bagi nak dakwah terus dibatasi rezekinya. Tapi miliknya masih sakapun murah kali kayaknya kalau murah sabaran dibikun. Tapi anak kita bisa asuh. Namun sabar rezekinya sudah dibatasi oleh Allah. Ini hebatnya. Jadi kata Rasulullah, rezeki yang pertama adalah apa? Ma'akalta fa'abnaita, apa yang dimakan dan itu habis. Sok tuang. Maka Rasul
Rasul haruskan kasih dia Aisyah. Ya Aisyah, apakah hari ini ada makanan? Ada ya Rasulullah, katanya. Tidak ada ya Rasulullah. Oh kalau begitu idan sumtu, katanya, aku akan sahur. Lalu Rasul datang lagi ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, hari ini ada makanan? Ada ya Rasulullah. Malahan buat besok aku sudah siapkan, katanya, satu paha ayam buat dirimu untuk makan besok. Kata Nabi apa? Jadi Rasulullah dia buka Siti Aisyah. Ya Aisyah, paha yang buat besok engkau kasihkan kepada tetangga, karena belum tentu besok saya akan menanti paha itu. Tak eta. Jadi Nabi menganut daging hayam kerisuk cangkuang telah di pikiran bikin heula ka batu. Naon sababna belum tentu jadi rezeki saya. Tapi mau angkat tepi ya Pak. Kurang mau angkat tepi. Ya, aya daging hayam hiji dibikin tong bikin disuk angkat tepi urang mah dina kulkas teh 2 minggu aya kene saya. Ya, tak beda. Kenapa? Karena ini cara berpikir yang berbeda. Caranya berpikir. Ustaz dosa tidak, cuma baru milik saja, belum tentu jadi rezeki bagi kita. Alhamdulillah, masih ada kayak rasaan ini punya. Alhamdulillah, coba lebaran ada rasaan kayak tua, nawan, rumah ke penyakit menyarusul itu kan. Ya, daripada sadar dari tua ada penyakit. Kata tersesuai nawan rumah kewe, daging mah kapahin kan kayak daging. Muncan dan kalau belum sakit ya masih nikmat ya aja. Kenapa? Karena 3 kata Rasul ya. 1, kalau kita tidak makan kita kasar. Yang kedua, kalau kita tidak makan maka kita kelolakan. Dan yang ketiga, kalau kita tidak makan maka kita berikan pada orang lain. Nah, alhamdulillah ya. Simkuring doa lo penting sehat walafiat eta Pak. Kadek sehat kita apiat mah tetiasa naon. Sehat walafiat teh ibu sehat, bapak sehat, asin asa asin eta walafiat. Lamun asin geus teu karasa asin teh eta sehat tapi teu apiat. Kan aya gini kan. Nah senada asin teh asa kepepet teh teu damang ya Pak. Ya. Barang murah kumpul lamun bogohan teh kotor asa coklat teh teh kopi begitu. Gimana kalau teh kotor asa coklatnya? Kenapa? Karena apiat itu artinya dia merasakan sesuai rasanya. Dia merasakan sesuai rasanya. Ini rezeki yang pertama ya. Wa inna wa ma akalta fa'at naita. Begitu. Alhamdulillah. Sok tinggal ku bapak ibu. Lamun tuangan ibu saya wae kata berarti jadi rezeki sadaya. Nah, lamun tuangan nya sawah terus bikin ka dipicen eta teh berarti ukur milik teh jadi rezeki urang. Sakapun dipicen di dahar kucing jadi milik kucing, jadi rezeki kucing eta teh. Dulu kucing kalau lihat ayam goreng itu dia diam. Minimal ayam tulang, ayeuna mah ayam goreng tulang rumah. Kucing areos eta. Cek kucing bakal ya tulang. Pun bogana. Tuh ayeuna mah tinggal para kucing wae ayeuna mah beak gitu. Ulah we batur teh gitu kan ya. Kenapa? Manusia berpikir agar supaya jadi rezeki. Tapi jangan aneh, semua itu akan diakumulasikan oleh Allah. Kedua, ya rezeki yang kedua apa? Wama kasauta ma'at pendaita. Apa yang dipakai dan itu lusuh, itu rezeki kita yang kedua. Lebih amoy. Nah itu dia. Maka saya Imam Ghazali, rezeki terakhir dari pakaianmu adalah kain kapan yang 3 lembar yang akan engkau pakai nanti ke yaum ataupun ke kula alam. Itu rezeki yang terakhir. Jadi nu ayeuna nu amoy lah nang lebar sok membenang namun tadi dipakai bikin ka batu. Ulang ngajeng kirim baju dibikin ulang, dibikin henteu, dipakai henteu, tentunya teh kitu. Akhirnya apa? Tidak manfaat bagi kita. Ya. Ibu Pak tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu mau meninggal dunia, dia pakaiannya itu disulap pakai kawat. Ya, jadi Abu Bakar itu pakai jubah, tapi sweat di dia, dikaput di dia, berewek di dia, dikaput dan berewek di dia. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar dia bikin bajunya itu jubahnya pakai kawat. Di kawatannya gitu, bunga dikaput sweat. Abu Bakar seet harta, acungna seet disodakokeun keur perang Nabi. Akhirnya ada Jibril datang lalu ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar tidak malu memakai pakaian seperti itu? Lalu Rasul ngobrol dengan Abu Bakar,
Lalu kata Rasulullah, ya Abu Bakar, Jibril datang, katanya ada pesan dari Allah bahwa engkau tidak malu pakai pakaian yang seperti itu. Apa jawaban Abu Bakar? Qad sabaqtullah wa rasulah. Aku lebih malu kalau seandainya Allah dan Rasul yang membenci aku. Aku tidak malu dengan pakaian ini. Kenapa? Karena aku sudah sesuai dengan engkau yang sampaikan. Akhirnya disampaikan lagi kepada Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Allah, ya jika ya Rabbuna, kata Jibril, Abu Bakar katanya tidak malu memakai pakaian itu. Kata Allah, sampaikan ke Abu Bakar, salam dari saya, surga menantimu, karena semua pakaianmu sudah dititipkan di surga. Begitu Abu Bakar bikin kampus arwana kartu eta. Tapi ia langsung dikaulah moal kaudan kurang. Moal kaudan angel. Naon sababna? Sabab kamentalan beda. Sampai habis itu nggak bisa. Udah moal kaudan kurang. Tapi minimal lamun teu ka tong entong ngajujuk ke buku. Mending dimanfaatkan ku batur. Makanya yang terakhir kata Rasulullah, rezeki yang terakhir, wa ma tasaddaqta fa'amduita, apa yang kau sedekahkan dan itu berlalu tanpa kembali. Tilu rezeki itu ditedak, anu diambil, anu disodakoh, kantun ayeuna urang seuseurna mana, kantun gitu. Tah eta anu bakal janten jariah, jadi rezeki urang sadayana. Teu langsung dikitu Pak. Urang anu dilarajoan kan bios. Ayeuna diasup amal di tempat ukur lalajo hukum. Nya. Ukur lalajo hukum di bawah teh. Da marek ribet mahalnya. Beliau batu we apa. Ya, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena prinsipnya ada tiga itu. Ya, prinsipnya ada tiga itu. Jadi sekali Bu, kalau kita mengikuti SOP dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pakai sedekah. Tos bulan cobian nikmat sekali. Kalau di luar itu hanya sebagai tontonan saja, itu hanya sebagai milik. Jadi kesimpulan nama akhirnya teh jelema teh loba ngumpul-ngumpul milik daripada ngumpul-ngumpul rezeki. Ya, maka sahur Nabi tekengin hasud ku milik batur dan rezeki mah buat urang-urang madu. Batur meser mobil enggak kan bios dan anak no penting urang aya rezekina nya minimal batur mau dibaju meuli mobil mah anyar teh kaagehan minimal urang ningali heula ngalamkeun hungkul geus lumayan. Kenapa? Karena belum tentu Pak mobil itu juga nikmat kana apa simpeuring ngobrol langsung aya meser mobil enggak 2 miliar lain meser anjuk da unggal ngagerungkeun mobil nyetakelkeun do langsung jangan urusan ka naon do langsung ge kabayar tanggal 12 ku nyicilan mobil eta sebut bu eta geuningan ku Allah teh dipasihan mobil anyar tapi unggal tanggal 12 karung we eta lamun tanggal 10 can aya keur nyicil teh karung we gitu kan udah malam alhamdulillah banyak teh kerung-kerung acanya komo teu gaduh mobil eta karung. Kenapa? Karena mereka lebih nikmat. Makanya kesimpulan kenapa orang yang tidak punya disebut miskin? Miskin dari kalimat sakinah karena mungkin hidupnya akan lebih tenang daripada orang-orang yang punya. Orang punya akan tenang kalau dia melakukan 3 hal. 1. Dimakan, 2. Dipakai, 3. Disedekahkan. Itulah hakikat rezeki menurut Nabi. Umur kita yang tersisa, kata Rasul, ini rezeki yang paling baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu berdoa pada Allah ya. Aya doa anak simpel gini kayak diapalkan tiap sujud doa saya. Itu doa Rasul upamnya anjina bari angkat-angkatan. Saur Nabi, isna anjeun ngadoa ka Allah. Allahumma aqsim mal wa walad wa barti ma a'taitani wa akhir hayati pitoh wa asim selanjutnya yang terakhir disimpul doa apa apalagi ya sudah apa kita tahu Allahumma aqsim ya Allah banyakkan rezeki dan harta bagi kami wa walad dan
atoitan. Ya Allah, berkahi semua yang kau sudah berikan kepada kami. Wa atil hayati fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk taat kepadamu. Wa ahsin amal. Ya Allah, jadikan ending hidup kami adalah amal yang terbaik. Takbirli, ampunilah dosa kami. Simpel doanya, tapi ringan dan amanah. Kalau ibu bapak ada ayat mungkin, saya yakin semua jadi berkah apa yang Allah berikan kepada kita. Dan nanti endingnya hidup kita akan meninggal dalam husnul khotimah. Nah, cakap sama itu, kadang kami ping apa doanya? Tahu, dan berarti normal. Ya, normal. Ada apa sadaya nanti sini ya punya, gak apa-apa. Nanti saya sampaikan doanya di WA, nanti disebarkan. Allahumma aksim mal wa walad wa barik bima a'toitan wa atil hayati fi ta'atika wa asim amal badbirli. Mangga sakitu Bapak Ibu, mudah-mudahan cing sarehat sadaya, murah kawin cing saleh-salehah, rezeki cing barokah, umur kita panjang, husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.